Atau enggak kalian kan di PT gitu kan, masuk PT, kita di AC, gaji mah sama sih sebenarnya. Sama. Yang membedakannya cuma satu doang. Apa? Rasa syukur. Kerjaan kita harus bersyukur ya. Iya benar, bersyukur. Sekecil apapun gaji yang kita dapat, kalau nggak ada kata syukur itu nggak cukup. Benar. Oke. Iya. Motivasi hari ini. Nope. Bareng Mas Ipang. Oke. Teman-teman, nanti kita akan sharing-sharing pengalaman Mas Ipang di kerja di PT ya Mas sekarang ya? Di PT kita. Oke, PT Scarlet Ganda Perwira. Jadi nanti kita korek-korek cara masuknya, cara ngelamarnya gimana. Siapa tahu bermanfaat ya teman-teman. Tonton, jangan lupa. Oke. PT Scarlet itu PT apa Mas? Kalau PT Scarlet itu PT kontraktor ya sebenarnya. Oh, kontraktor. Cuma di bidangnya kita AC. Bidang AC? Pendingin lah semua. Mau AC, mau selling, pokoknya jenis pendingin itu semuanya kita pegang. Oh, jadi teman-teman ya, PT Scarlet Ganda Perwira itu sejenis kontraktor di bidang AC. Pendingin lah ya. Pendingin. Nih ngomong kalau masuknya lewat mana kalau kita mau daftar ke situ? Iya, kalau dulu sih saya email, cuma ada juga yang datang langsung ke situ. Iya. Ngepost juga bisa. Ngepost juga bisa. Cuma syaratnya satu doang. Apa? Harus berpengalaman. Harus berpengalaman. Iya, kalau nggak berpengalaman kita nggak bakalan mungkin diterima. Seganteng apapun kita ya, sekuat apapun kita, kalau nggak ada pengalaman di bidang pendingin itu, udah di-cut langsung. Gitu. Soalnya kontraktor itu sejenis teknisi sih ya. Iya, kita teknisi. Keluar, kita pasang AC, kita ya yang ngatur, yang pasang yang gitu kan. Iya benar. Nah, Pengalaman. ya buat teman-teman ya yang punya pengalaman di bidang AC, teknisi AC, bisa ke Ganda Perwira. Bisa banget. Tapi yang punya pengalaman doang ya? Yang punya pengalaman. Nggak mau gimana kita mau punya pengalaman ya kalau nggak nyoba dulu. Iya nggak? Ya kan di luar sana kan masih banyak tuh, kayak misalkan toko tuh. Saya juga dulu nggak segampang ngebalikin tangan masuk ke sini. Saya dulu ke toko dulu tuh, ngelamar di toko dulu, terus lagi belajar dulu di situ, udah bisa tuh saya hianatin tuh toko. Istilahnya jangan hianatin Mas, terlalu kasar. Bukan hianatin. Jadi istilahnya kita reason lah dari situ gitu. Udah bisa tuh, udah ini, ya makasih. Udah kita coba langsung ke situ. Gitu. Langsung terima? Iya. Menurut saya pribadi nggak apa-apa. Kita udah di situ menimba ilmu, kita dapat. Yang penting kita baik-baik keluarnya ya. Baik-baik, saya juga baik-baik. Iyalah. Baik-baik. Itu tahap-tahapannya apa sih maksudnya? Kalau tahap gimana? Ya maksudnya kayak apa? Ada psikotesnya gitu. Enggak, kalau di sana tuh ya pentingnya pengalaman tuh di situ ya emang nggak ada kayak psikotes kayak ini, nggak ada. Kita masuk ke situ tuh cuma interview doang. Interview ditanya-tanya kan, namanya orang kalau udah tanya-tanya kan istilahnya itu apa ya, orang itu ke kita bisanya bohong gitu kan. Di situ langsung ngebuktiin ini alatnya, ini coba praktekin gitu. Langsung ya bener udah bisa ya? Iya. Ya rule-nya pasti kayak gitulah. Nggak mungkin kalau perusahaan-perusahaan gitu ya yang bilang tadi ya, bilangnya punya pengalaman terus langsung tekan kontrak, ternyata langsung ke lapangan nggak bisa kan? Nah iya itu resikonya. Kalau misalkan kayak perumahan kan cuma split doang itu kan kecil tuh masih mending, gampang lah gitu kan. Lu masuk Mekarta lantai 2, lantai 3 ya kan masih oke lah gitu. 39. Iya, jadi di 39 kita kalau nggak ada pengalaman di bidang AC-nya kayak gitu, udah kita paling pelang mau di situ. Gimana deh? Pentingnya itu di situ. Masalahnya kayak Mekarta kan apartemen kan ya? Iya, apartemen itu yang lagi dibangun kan banyak yang belum kelar ya? Iya. Itu kita yang ini AC-nya. Oh, ngedrop di situ juga? Pasang juga di situ? Pasang juga. Lumayan ya, Mekarta juga ya? Lumayan. Tapi kadang pasang-pasang ke rumah nggak sih? Iya, pasang ke rumah, cuma kalau di Scarlet itu pasang ke rumah jarang ya. Jarang. Kebanyakan tuh PT sama apartemen.
Pentingnya ilmu berarti ya. Pentingnya ilmu. Iya. Pentingnya ilmu tuh kayak gitu. Nggak kayak kalau di PT kan istilahnya, kalau di PT ya kita masuk PT, pengalaman di PT gitu kan. Contohnya produksinya cuma di situ doang, kita di situ, pengalaman kita keluar PT kan kita pernah lah kita ngapain ya? Iya, nggak bisa kalian ya. Ada kali ya. Istilahnya cuma jadi operator ya. Iya, istilahnya cuma jadi operator doang. Nah kalau di situ kan pengalaman gitu ya. Kalau sistem kontraknya gimana? Oh iya, kalau sistem kontraknya di situ nggak ada kontrak ya. Nggak ada kontrak? Nggak ada kontrak. Cuma kita sebulan percobaan dulu kayak training lah kalau di PT ya. Kita training sebulan dulu di situ. Kalau misalkan oke, nah langsung angkat karyawan. Angkat karyawan. Nah itu dari segi kesejahteraannya gimana? Enak nggak itu? Segi kesejahteraannya sih lumayan enak juga. Lumayan juga. Pertama kan namanya kontraktor ya, apalagi ke rumah-rumah kayak gitu kan, jasa istilahnya tips juga ada. Lumayan ya. Masuk kantong lah ya. Sebenarnya sih sama sih. Mau di AC atau enggak, kalian kan di PT gitu kan, masuk PT, kita di AC, gaji mah sama sih sebenarnya. Yang membedakannya cuma satu doang. Apa? Rasa syukur. Aduh, penting banget nih Mas. Walaupun kita kerja di PT Bonafit segede apapun, gede gajinya gede, kalau kita nggak bersyukur ya kurang ya. Kurang. Oke, bener nih. Yang penting itu rasa bersyukur teman-teman. Syukurnya. Berarti langsung karyawan nih. Alhamdulillah langsung karyawan. Jadi kerja sebetahnya kita lah ya. Iya, kerja sebetahnya kita. Nah, kalau sistem kerjanya gimana? Ya sama kayak PT, kita masuk jam 8, keluar jam 5, kayak gitu. Jadi dari Senin, kalau kita nyampe Sabtu. Oh, nyampe Sabtu. Oh, 6 hari kerja ya. Cuma kalau Sabtu pasti sana hari. Enggak, full. Enggak full juga. Full juga. Tapi dihitung lembur enggak? Kalau dari Sabtunya dari jam 1 nih nyampe situ dihitung lembur ya? Iya. Jam 1 ke situ hitung lembur. Hitung lembur. Tapi kita mah kan kalau di yang lain kan Sabtu kan setengah hari. Kalau ada lemburan kita lanjut, kalau nggak ada lemburan kita kan pulang gitu. Kalau PT. Kalau di saya mah mau ada lembur mau ada kerjaan nggak ada kerjaan, Sabtu tuh full masuknya. Cuma tetap hitungannya hitungan lembur gitu. Gitu. Karena nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, meskipun tuh. Karena apa ya? Tahu saya di situ ya. Saya pertama kali masuk kerja zaman sekarang di situ. Hari Sabtu itu pasti ramai terus. Mungkin kayak PT-PT itu memanfaatin hari libur mungkin itu. ya. Sabtu Minggu kan libur. Ada pasang. Kayak Yamani dia nggak mau ngerjain AC itu, nggak mau dari Senin ke Jumat tuh nggak mau. Pasti liburnya Sabtu Minggu. Iya. Gitu. Yang gua mau tahu nih, kan biasanya kalau orang yang berpengalaman masuk ke PT itu pasti nego gaji. Kalau enggak sih, kalau saya enggak nego gaji. Amun saya kalau nego gaji kayak gitu mah enggak. Saya masuk ke situ karena butuh juga ya. Yang benar butuh ya. Ya butuh juga. Ya dari tadi kan di toko saya. Iya, dulu kan habis kontrak dari PT Fuji, bareng dia juga, bareng ini juga. Temenan gitu ya. Jadi habis kontrak dari situ saya kan dulu mau nikah juga ya. Udah nikah sekarang berarti? Udah nikah. Alhamdulillah. Ngomongin tadi kan pengalamannya di toko ya. Di toko itu berapa tahun nimba ilmunya? Di toko itu saya setahun juga. Setahun juga? Setahun itu sampai bisa split doang sih, ada split. Pokoknya kan di situ AC kan ada split duct, ada chillernya juga, ada standing floor, ada kaset, banyak macam-macam gitu. Kalau saya dulu saya di AC itu belajarnya tuh di split, dulu AC yang di tembok itu. Nah, itu. Itu namanya kalau yang di tembok split namanya. Jadi buat teman-teman ya, kalau mungkin punya pengalaman di AC bisa daftar ke Ganda di Scarlett ya? Iya, Scarlett Ganda Perwira kan? Nah, kalau susah mah SGP aja ya. SGP ya? Oke. Nih ngomongin susah enaknya apa kalau kerja di situ? Kan masuknya kan kayak gitu kontraktor ya? Iya. Susah enaknya apa? Susahnya sih kalau di AC itu paling kalau masang ya,
Masang ya. Kalau Pasang AC. iya. Kan udah biasa, Bang. Udah biasa Tapi pasang. tetap susah. Tapi tetap susah. Serius. Susahnya itu kayak gini, kalau misalkan kita di perumahan paling cuma bobok tembok doang ya. Iya. Tembok instalasi pipa cuma kayak gitu doang. Iya. Saya bilangnya tadi ya, sempat di Mekarta tuh. Pengalaman iya, saya apartemen tuh. juga. Iya, apartemen tuh. Saya itu instalasi mulai dari nol. Dulu itu lantainya 39 kalau nggak salah. 39 ya. Orang mah ya kalau buka jendela tuh pada ngeri gitu. Saya mah tahu kan outdoor di luar. Iya. Saya mah gini-gini aja. Iya, susahnya tuh kayak gitu. Resiko ya Mas. Resiko ya benar. Meskipun kita pakai APD ya, pelindung dirinya pakai, tapi kan namanya resiko kan nggak menutup kemungkinan gitu Iya. kan. Kita kecelakaan bisa jadi aja. Nah, gitu. Tapi enaknya di situ Apa? Gajian ya? Ini bukan gajian, Oh. gajian sama aja. Iya sama aja. Enaknya di situ tuh gak terikat waktu. Maksudnya? Iya, gak terikat waktu tuh. Kalau misalkan kata saya tadi, kita mah kalau PT kan masuk jam 8 tuh, terusan lagi kita ceker, kerja kan gua. Iya. Kalau saya mah udah ceker keluar, udah kita ngerjain paling cuma berapa ini, kalau udah selesai ya kita yang pegang waktu gitu. Mau ngapa-ngapain tidur kayak mau apa ya? Iya. Jadi enaknya kontraktor gitu ya? Enaknya kayak gitu. Masih namanya kerja pasti gak enak lah ditunjuk orang lah. Iya betul. Disuruh-suruh gitu ya? Ini kan pengalaman jam terbang lu kan udah tinggi ya, Bang. Mm-mm. Lu ada kepikiran mau buka sendiri nggak sih? Kalau di bidang AC sih saya belum kepikiran kalau sekarang. Tapi kalau di usaha yang lain tuh alhamdulillah udah. Oh, lu buka usaha juga? Buka usaha. Emang usaha apa, Bang? Ya usaha kecil-kecilan lah. Iyalah, namanya juga awal ya. Iya. Saya ngediriinnya usahanya warung. Oh, warung? Iya, cuma semi sembako lah. Oh, Kayak gitu iya, kagak. iya. Oh, kebutuhan pokok ya? Nah, kebutuhan kalau sembako mall kan apa ya? Kita ke warung-warungin lagi tuh. Iya. Nah, kalau saya tuh mau sembakonya bisa, mau cuma kopi doang bisa gitu situ. Oh, iya. Jadi ada sampingannya nih usaha. Bukan di Oh, berarti lu kerja di apa PT yang tadi? Scarlett. Sama sekarang usaha berarti ada dua ini, Bang, ada dua cabang ini. Iya, ada 2 cabang. Makanya itu saya kan sekarang udah mulai bukan tua ya. Bukan sih. Usianya tambah ya? Iya, saya tambah. Nama udah punya usaha sendiri gitu. Udah ini ya mungkin saya juga bukan keluar ya, mau mundurin diri lah istilahnya. Iya, gitu. Jadi mau fokus ke usahanya usaha sendiri gitu. Cuma kan saya pikir ya, segimanapun kita pegang gaji gede, meskipun jutaan gitu kan kita pegang tuh, kalau kita ditunjuk orang ya kita tetap kacung gitu loh. Iya sih, benar sih. Mau di ini ya kita tetap kesini nunjuknya. Gini. Kalau usaha sendiri kan istilahnya cuma 100, 200 gitu kan. Tapi kan kita bosnya. Jadi usaha sekecil apapun tetap kita bosnya. Nah, itu. Nah, itu ngomong usaha lu udah berapa lama juga berjalannya? Kalau dulu sih saya di PT Fuji ya. Oh, dari dulu, Pak? Dari dulu. Semenjak keluar Yamaha tuh. Itu cerita warung itu tuh ada ininya, bukan. Tapi ini ceritanya pahit apa seneng? Kalau pahit jangan ceritain, Bang. Gak apa-apa. Oh, nggak apa ya? Pahit. Oh, pahit. Kenapa berdirinya warung? Ya karena saya pahit gitu. Oh, iya. Gak semudah membalik telapak tangan ya. Gitu. Ada prosesnya kan. Iya benar. Saya dulu kan kerja di Yamaha tuh. Saya dulu geng motor serius. Waduh. Ya. Wah, takut gak? Bacok ya. Bukan geng motor. Bukan kayak geng motor kayak itu, bukan. Kayak komunitas. Komunitas. Iya. Komunitas. Jadi kan dulu saya kerja di Yamaha tuh 2 tahun kerja di Yamaha. Duit berapapun pasti habis. Buat motor. Emang lu komunitas motor apa itu? Saya dulu komunitasnya motornya sebutin ya. Enggak apa-apa. CBR. Dulu adanya di Kerawang dulu tuh. Terusan saya habis modif, habis apa, kontrak mau habis dulu 7 bulan lagi kalau nggak salah. Ya motornya hilang gitu. Kapok banget ya? Kalau motor hilang. Iya, saya yang
yang enggak ininya itu yang bukan sayang ya. Sayang pasti sayang. Iya. Ya kalau yang sayangnya itu saya ke modifannya sebenarnya. Maksudnya modif lebih mahal daripada yang motor Nah asli. itu modif lebih mahal, yang motornya mau kreditan. Iya, kalau hilang ya ganti lagi. Asuransi ada. Yang modifnya itu loh yang sayang. Gitu. Ya itu tuh asal-asalnya warung tuh. Terusan lagi saya habis kontrak dari situ. Saya kan nganggur dulu, nggak punya duit. Motor juga hilang kan. Ngandelin BPJS doang. Sedih. Ngandelin BPJS doang. Saya mikir ya dulu kalau pulang saya nyerah. Ya kan? Pulang kampung maksudnya. Iya, pulang kampung saya nyerah. Terusan saya mau kerja lagi kan susah kalau di PT. Iya, sedangkan hidup kan harus. Saya lari gitu saya kontak temen ada di pasar dulu, ada di pasar. Saya ini di pasar, diem di pasar kan, diem di pasar. Kan nggak mungkin kita tiap hari minta makan kan ya. Nah itu. Saya pikirnya dulu gimana caranya saya hari ini makan gitu tanpa harus minta gitu. Ya saya jualan kopi dulu, keliling jualan kopi. Saya dulu belinya satu rencengan. Sama modal saya itu kopi sama termos doang. Iya tahu. Termos doang. Udah kayak gitu, air panas saya dari teman saya, saya keliling tuh kopi di pasar. Gitu udah singkatnya itu udah lumayan lah ya, udah dapat duit. Abang saya tuh dulu ini mau ada warung tuh katanya kita kerjasama sama abang saya dapat warung satu. Jadi usahanya ini pertama partneran sama abangnya. Abang saya pengalaman hidup juga sih itu. Pahit banget serius dulu. 8 bulan saya nganggur semenjak udah di Yamaha. Lalu beli warungnya beli lapaknya doang apa beli langsung jadi apa gimana? Langsung jadi. Oh jadi. Langsung jadi. Itu yang jualnya ada urusan katanya. Kata apalah gitu. Jadi dia jual warungnya. Kebetulan saya lagi pegang ya. Nah, sekarang ini jaga siapa bang? Bini lu kerja, lu di sini sama gua. Om saya. Oh emang lu? Ya, saya kan baik hati orangnya. Orang yang saya dulu kan istilahnya pahit banget ya, nggak dapat kerja tuh rasanya kayak gimana? Makanya orang lain pengen kerja ya saya rekrut gitu. Cuma sekarang dianya nyerah. Apa nyerah sih? Nyerah mau pulang katanya. Enakan di kampung daripada di sini. Kalau di sini kan napas juga kayak ngap-ngapan gitu, beda sama di kampung. Udah tua kali ya? Udah tua. Oh emang udah tua beneran? Aduh. Udah kepala 4. Pantesan kalau di sembako kayak gitu kan berat juga kan? Iya berat, jam 5 pagi udah ini. Oke. Ya pengalaman itu sangat berharga Mas. Iya benar, pengalaman hidup sangat berharga. Harusnya saya pribadi orang susah itu nggak boleh malu. Benar. Iya. Malu kita nggak hidup. Iya, ya walaupun sekarang kita butuh makan, kita nggak kerja, masa mau minta terus? Ya benar, kita inisiatif lah istilahnya, jualan kopi di pasar ya nggak apa-apa. Nah dari situlah kita nanti bisa tumbuh jadi besar. Benar, yang penting jangan nyolong kotak amal ya. Pernah dulu nih kayaknya. Makalah semoga warungnya jadi lancar, usahanya Amin. gede. Semoga nambah apa? warung. Itu nama warungnya apa? Udah ada namanya belum? Ntar biar. Warung Sunda. Warung Sunda. Warung Sunda. Namanya Warung Sunda. Ya. Oh. Sunda di situ. Iya. Bilang aja di situ jauh-jauh ini juga dari jalan bilang mau ke Pak Ipang gitu. Bukan Bapak ya, Pak Ipang. Mereka tahu pasti. Udah terkenal berarti ini ya. Bukan sama saya tahunya. Itu sama siapa? Sama tukang parkir. Aduh, jangan fokus gua. Ya, oke lah. Mungkin ini aja yang kita obrolin ya. Makasih iya. banget udah sharing pengalamannya. Siap. Jadi pengalaman pahit juga ya. Iya, jadi kita dari situ kita bisa belajar. Iya. Apapun pekerjaan kita harus bersyukur ya. Iya benar, bersyukur. Sekecil apapun gaji yang kita dapat, kalau nggak ada kata syukur itu nggak cukup. Oke. Iya. Motivasi hari ini. Motivasi sekali Pak. Iya, satu lagi. Apa? Satu lagi. Orang susah nggak boleh malu. Orang susah nggak boleh malu. Nggak malu nggak hidup. Malu malu nggak hidup. Oke. Gitu. Orang susah. Gagal. Oke. Jadi motivasi hari ini 2 nih. 2.
Oke. 3 deh, 3. Apa boleh? Jangan nyuri kotak amal. Oke. Buat teman-teman, oh ya buat Mas Ipan, makasih udah Oke, mampir, siap. udah sharing-sharing. Oke. Dan buat teman-teman, makasih udah nonton video ini. Oke. Bye. See you next Oke. video.